Saudara, bagaimana kesiapan kita menghadapi varian Delta yang dikenal dengan varian super karena daya tularnya? Apakah kewaspadaan publik yang terbangun untuk mencegah penularan virus sudah ada dan bisa memicu bencana besar ini? Kita bahas bersama PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maksi Rein Rondonuwu, dan epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Iman. Saya dengan Aiman, Kompas TV, Jakarta. Saya ingin ke Pak Maksi Rondonuwu. Pak Maksi dari Kemenkes. Pak Maksi, sesungguhnya angka yang terus naik 3 hari terakhir, 12.000, 15.000, hari ini kita mendengar ada 20.000. Ini rekor terus kemudian terbentuk. Apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini, Pak? Ya, memang kasus kita sejak 2 minggu, 3 minggu sudah Idul Fitri melonjak. Dan mulai ledakan itu kita tahu di Jawa Tengah. Pak Maksi, ini mohon maaf audionya agak terputus, mungkin bisa didekatkan ke mikrofonnya, Pak? Ya. Iya, silakan, Pak. Bisa ya? Sudah lebih jelas. Oke. Jadi memang kasus kita sejak Idul Fitri, pasca Idul Fitri melonjak itu kita tahu bersama sudah mulai itu di Jawa Tengah, di Kudus. Kota Kudus dan sekitarnya. Kemudian itu di Bangkalan, dan mulai di DKI dan di Jawa Barat di Bandung. Nah, sejak kami mendeteksi awal varian baru Delta itu di Kudus, dan kemudian di Bangkalan, kemudian di DKI, dan kemudian di beberapa provinsi yang tadi sudah disampaikan. Nah, kelihatan lonjakan kasus ini ya sudah pasti karena adanya varian baru ini di beberapa daerah terutama. Kemenkes sudah memastikan ini, Pak, ya? Jakarta. Jadi ini ada varian, memang karena varian baru, meskipun berapa prosentasenya belum tampak. Ya, karena dari penularan yang eksponensial itu, kalau lihat liburan kasus tertinggi Nataru di bulan Februari Maret ini, Natal dan Tahun Baru sudah jauh sekali, sudah dua kali melebihi dari kasus-kasus yang tertinggi harian di Nataru pada periode yang sama. Ini sesuai dengan karakter varian baru, varian Delta, ya. Saya nggak sebutkan negaranya, ya, meskipun kita sudah tahu bahwa varian Delta dari India awalnya, meskipun kita tidak menyebutkan asalnya, tapi kita menyebutkan variannya, varian Delta yang lebih cepat menular, tapi sesungguhnya tidak lebih parah, betul, Pak? Ya, betul sekali. Itu publikasi terbaru tanggal 16 Juni itu menyatakan memang transmisi daripada virus Delta ini itu 3 kali, itu 95% dibandingkan dengan varian yang awal itu varian dari Wuhan. Ya, jadi tapi lebih dari 3 kali ya dibandingkan 3 kali lebih cepat menular. Tapi dengan tingkat keparahan yang sama dengan versi awal. Ya, case fatality rate belum ada ya, belum terbukti, dia lebih ganas, belum terbukti. Ya. Oke, kita juga melihat sebelumnya ada gelombang di India, lalu gelombang pula di Malaysia, dan pada pekan-pekan ini boleh saya katakan gelombang itu mampir di Indonesia. Bagaimana kemudian Kementerian Kesehatan menghalau penularan ini? Karena kalau tidak dihalau tentu kolaps fasilitas kesehatan. Kita harus bersama-sama, tentu tidak hanya pemerintah. Bagaimana kemudian pemerintah mengajak ini pada seluruh masyarakat untuk bisa sama-sama mengerem sehingga penularan mungkin ada, tapi tetap terkendali. Ya, Bung Aiman, memang ini harus kita tanggulangi bersama, tidak mungkin pemerintah. Ya. Pak Presiden sudah memutuskan untuk melakukan PPKM Mikro yang sangat ketat. Dan saya kira beberapa pemerintah provinsi sudah menyelenggarakan, termasuk di DKI Jakarta. PPKM Mikro ini betul-betul punya dampak. Kita lihat waktu peningkatan kasus di bulan sesudah Nataru itu. Dengan melakukan PPKM Mikro, kasusnya cepat turun. Nah, PPKM Mikro saya kira yang paling penting di situ peran serta daripada masyarakat semua. Tidak lain selain melakukan protokol kesehatan. Jadi masyarakat
harus tetap bersabar, ya mengikuti protokol kesehatan yang baik, ya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Saya kira itu yang paling murah dan paling ampuh. Ya. Di samping itu tentu yang kita lakukan pemerintah itu kita perkuat yang 3T, jadi tracing dan testing ini betul-betul kita harus perkuat. Jadi begitu ada positif, lakukan tracing, kontak eratnya dicari minimal 15, kalau perlu sampai 20 karena kasus 3 kali meningkat seperti ini, minimal 20 dicari, dilakukan isolate, dan yang treatmentnya itu tentu kita harus mempersiapkan dan sudah mempersiapkan fasilitas rumah sakit yang ketersediaan tempat tidurnya, termasuk SDM-nya, peralatannya, ya, oksigen itu harus disiapkan. Tapi yang paling penting juga Pak Presiden juga mengatakan percepatan vaksinasi itu menjadi penting. Ya. Iya, saya ke Bung Diki. Bung Diki, Pak Menkes Budi Gunadi Sadikin pernah mengatakan beberapa hari lalu bahwa kita nggak tahu virus ini akan berakhir kapan. Apakah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 100 tahun lagi, mungkin juga masih ada. Tapi yang kita harus perhatikan adalah penularannya. Jangan sampai membuat kolaps fasilitas kesehatan. Jangan sampai membuat penuh rumah sakit. Mungkin penularan itu akan ada sampai 100 tahun kemudian. Benarkah itu? Benar, ya, benar. Sayangnya benar. Karena begini, sebagaimana penyakit menular wabah lainnya, potensi dari COVID-19 menjadi endemik sangat jelas. Dan ini nanti seperti kayak demam berdarah, kita akan mengalami itu nanti outbreak. Nggak akan pernah selesai ya, tapi ada terus meskipun terkendali begitu. Betul. Dan masalahnya sebetulnya tadinya kita berharap bisa eradikasi ini, tapi ketika kita sudah tahu bahwa ini ada host lain selain manusia, eradikasi itu menjadi impossible. Ya. Eradikasi jadi, maksudnya basmi total, seperti polio, seperti smallpox ya, cara variola seperti yang dulu itu. Karena itu hostnya atau inangnya cuma manusia. Tapi kalau COVID-19 ini ada di hewan. Jadi nggak mungkin kita juga vaksinasi hewan semua atau misalkan kan itu hal yang tidak mungkin. Hewan apa aja? Yang saya dengar hanya kucing, betul? Enggak, semua hampir mamalia semua bisa terinfeksi COVID-19. Oh, oke. Dan dari mamalia itu, semua mamalia itu bisa menginfeksi manusia? Enggak, bisa menginfeksi manusia dan bisa menginfeksi sesama mamalia, hewan mamalia. Ini kan asalnya di kelelawar. Ya, kelelawar. Nah, kemudian ada perantara lagi hewan sehingga akhirnya sampai ke manusia. Itu yang lagi dicari itu ya. Salah satunya apa namanya hewannya, saya lupa nama bahasa Indonesia. Nah, ini di Denmark itu pernah ada mink, hewan mink itu apa ya bahasa Indonesia. Nah, itu terjadi semacam outbreak di hewan mink, di peternakan mink. Ini hewan mamalia juga. Nah, kemudian dari mink ini infeksi ke peternaknya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, karena nanti kalau vaksinasi, agak nggak apa-apa nih Bang Aiman Sagau ini. Kalau vaksinasi berlangsung di masyarakat, di manusia, si ini escape-nya larinya ke hewan. Hewan nanti dia lebih jadi super strain, balik lagi ke manusia. Ini yang makanya kenapa sulit. Eradikasi sulit. Jadi saya harus konfirmasi. Jadi dari hewan ini mamalia bisa semua ya, bisa hewan peliharaan semua tadi. Bisa. Selain peternak juga ada kucing, ada anjing mungkin, ada kelinci mungkin, mamalia semuanya. Bisa. Itu dari mereka bisa ke manusia. Jadi kalau manusianya divaksin semua, lalu kemudian virusnya akan ngumpet tuh di hewan. Nanti akan berkembang di hewan, lalu ketika manusianya lengah, manusianya lemah, balik lagi ke manusia. Iya, itu secara teoritis begitu. Makanya jadi nggak mungkin untuk dihapuskan. Nah, makanya saat ini adalah penting kita membangun, ya tetap membangun imunitas dengan vaksinasi penting. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Maksi sudah betul, 3T, 5M. Makanya seperti ada pertanyaan kapan kita bisa melonggarkan. Nah, itu pertanyaan yang tampaknya akan harus memerlukan waktu lama. Tapi bahwa kita bisa kembali pada situasi yang aktivitas pulih, sosial ekonomi ya bisa saja. Asal semua bahu-membahu
menyelesaikan ini ya. Sepertinya di sini kan di Australia aktivitas sudah relatif normal walaupun sekarang lagi was-was juga dengan varian Delta lagi ya. Iya. Nah, ini menunjukkan apa yang disampaikan ya dan bukan hal yang baru yang disampaikan oleh Pak Menteri ya. Ini akan bisa hilang timbul. Nah, namun seiring waktu semakin banyak manusia yang memiliki imunitas ya kita akan semakin sedikit kasus-kasus ledakannya gitu. Dan imunitas itu harus dijaga selain dengan diri sendiri juga nanti vaksin harus rutin dong, Bung Diki. Betul, seperti hanya vaksin flu nanti. Mungkin nanti pemerintah lewat tempat Pak Maksi akan ada 1 tahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali. Mudah-mudahan bisa jendanya agak panjang mudah-mudahan. Saya ingin konfirmasi Pak Maksi. Pak Maksi, yang berbeda pada varian Delta ini selain juga penularan yang cepat, juga anak yang tinggi. Indonesia betul saat ini adalah penularan terhadap anak dari COVID-19 yang tertinggi di dunia. Iya, kalau tertinggi di dunia itu belum ada data yang pasti ya tertinggi. Tapi penelitian di Inggris memang varian Delta ini menyerang anak-anak dan di umur di bawah 50 tahun itu 2 sampai 3 kali lebih cepat ya dibandingkan dengan varian lama, dan kecenderungan memang menyerang pada anak usia muda. Kalau di atas 50 tahun? Usia muda. Di atas 50 tahun ada. Jadi kecenderungan untuk menyerang semua umur kalau varian Delta ini. Ya. Bahkan yang tadinya dianggap lebih kuat begitu ya? Ya. Ternyata juga lebih cepat juga dengan varian Delta ini untuk tertular. Benar. Dan benar bahwa ini juga bisa bermutasi selain virusnya juga ke hewan? Iya, virus itu seperti sampaikan sahabat kita ini pakar epidemiolog, sifat virus itu mutasinya itu biasa. Dan mutasinya itu bisa ratusan kali ya. Tetapi yang menjadi virus of concern yang sekarang ini yang menimbulkan kerugian terutama pada manusia yang sekarang ini baru menetapkan 4, yaitu alpha yang dari Inggris, kemudian beta yang dari South Africa, kemudian dari gamma yang dari Brasil, dan yang terakhir delta dari India. Jadi kalau varian itu banyak sekali virus ini, apalagi virus corona banyak. Tapi yang bukan hanya yang kita dengar alfa, beta, delta, bukan ya? Iya. Ada banyak lagi sesungguhnya. Ada banyak. Bahkan dikabarkan ada varian asli Indonesia juga yang masih dalam penelitian. Iya, betul. Bagaimana kemudian kita semua tentu tidak bisa 100%, tadi katakan oleh Bung Diki, eradikasi, membasmi 100% nggak akan mungkin. Penularan pasti akan terjadi, entah sampai kapan. Tapi bagaimana setidaknya penularan itu tidak membuat kolaps rumah sakit, tidak membuat kolaps fasilitas kesehatan, dan juga salah satunya rencana soal pembelajaran tatap muka bulan depan. Yang kita lihat ada penularan tinggi di anak, bagaimana kemudian perkembangannya. Saya akan kembali saat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.